Assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kaparipa Kuliner kali ini mau membuat camilan dari pisang kepok. Apa saja bahan dan bumbu-bumbunya serta bagaimana cara bikinnya? Yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu, gula pasir, saya juga tambahkan santan kemasan yang saya pakai pisang kepok itu sekitar 2 buah yang sudah matang ya. Dan saya juga tambahkan telur sekitar 2 butir, SP, vanili bubuk, dan baking powder. Saya mau campurkan tepung terigu dengan vanili dan baking powder. Di sini saya pakai tepung terigu sekitar 100 gram, baking powdernya 1/4 sendok teh, dan vanili bubuknya juga 1/4 sendok teh. Ini kita campur terlebih dahulu ya. Saya mau haluskan pisang kepoknya ini terlebih dahulu. Ini saya pakai pisang kepoknya itu sekitar 2 buah ya teman-teman. Ini pisangnya benar-benar sudah matang. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Sebelumnya wadahnya ini kita olesi dengan mentega terlebih dahulu ya teman-teman. Saya mau mencoba memanggangnya ini pakai panci. Jadi pancinya agak tebal ya, tapi kalau teman-teman mau pakai loyang silahkan aja. Nanti ini saya mau coba panggang di kompor dengan memakai panci. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya teman-teman. Sekarang saya mau kocok telurnya. Sebelumnya kita tambahkan gula pasir. Ini sekitar 100 gram gula pasirnya. Kemudian kita tambahkan telur 2 butir. Dan kita tambahkan juga SP sekitar setengah sendok teh. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi ya, sampai putih berjejak. Setelah benar-benar mengembang dan berjejak, kemudian kita mau tambahkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Pisang yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan atau kita tambahkan. Kemudian kita mixer kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita mau tambahkan tepung. Sebelumnya tepung yang sudah kita campur dengan vanili dan baking powder kita ayak supaya vanili dan baking powdernya itu tercampur merata ya. Jadi kita ayak terlebih dahulu, dan juga supaya tepungnya itu bersih. Ini kita ayak sedikit demi sedikit. Kemudian tepung yang sudah kita ayak tadi kita campur dan kita aduk seperti ini. Yaitu caranya satu arah ya teman-teman. Kita ngaduk tepungnya ini satu arah, dan jangan lupa kita aduk sampai ke bawah supaya yang bagian bawahnya juga ikut tercampur merata ya. Dengan cara diangkat-angkat seperti ini sambil kita aduk. Kemudian saya mau tambahkan santan kental sekitar 1 bungkus kecil atau 65 ml ya. Ini santannya sekitar 65 ml, dan kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata santannya ini.
Kemudian saya juga mau tambahkan sedikit garam. Karena saya tidak pakai margarin, jadi saya tambahkan sedikit garam. Sekarang saya mau pindahkan ke loyang. Ini saya pakai wadah seperti panci ya. Ini mungkin bisa juga dikatakan panci. Saya pakai wadahnya ini panci. Kalau teman-teman mau pakai wadah yang lain silakan aja. Saya ini baru mencoba, saya mau pakai panci. Apakah nanti ini berhasil atau hasilnya bagus? Nanti sama-sama kita lihat ya teman-teman. Mudah-mudahan kuenya ini berhasil ya. Kemudian kita ratakan. Jadi sedikit agak dihentak-hentakkan ya teman-teman, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian saya panggang di atas kompor. Ini kita panggang dengan api yang paling kecil ya teman-teman. Nanti kira-kira kita cek setelah 30 menit, kita cek apakah kuenya sudah matang. Kalau sudah matang boleh kita angkat ya. Ini kelihatannya sudah matang. Kemudian kita mau angkat kuenya terlebih dahulu. Ini hasil kuenya yang sudah kita panggang tadi. Berhasil ya teman-teman, tapi sayang kurang tebal karena mungkin loyangnya ini terlalu lebar. Jadi agak tipis jadinya. Nanti kalau teman-teman mau bikin, kita pakai loyangnya itu yang agak kecilan aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan parutan keju di atasnya supaya kelihatannya lebih cantik dan rasanya juga lebih nikmat. Kita tambahkan parutan keju. Sekarang saya mau potong kuenya terlebih dahulu. Sekalian saya mau lihat di dalamnya ini apakah sudah benar-benar matang sempurna. Jadi kita potong terlebih dahulu ya teman-teman. Kuenya ini empuk dan lembut ya teman-teman. Nah, ternyata matang sempurna ya. Buat teman-teman yang suka dengan resepku ini, silahkan dicoba ya. Dan tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari saya. Terima kasih.